Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu dalam rahmat dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan bahas topik yang mungkin bikin banyak orang merasa tertusuk hatinya. Iya, kita mau bahas rasa cemburu dalam hubungan. Jangan buru-buru defensif ya. Kita semua pasti pernah merasakannya. Tapi cemburu ini bisa jadi masalah serius kalau nggak dikendalikan. Bisa bikin kita berantakan, bisa bikin hubungan rusak, bahkan bisa merusak iman kita sendiri. Jadi, di kajian kali ini, kita akan kupas 5 cara mengatasi rasa cemburu dalam hubungan. Bukan cuma soal perasaan, tapi gimana cemburu ini bisa jadi ujian yang harus kita perangi dari dalam diri. Karena kalau kamu masih belum bisa kendalikan rasa cemburu, coba tanya dirimu, siapa sebenarnya yang sedang kamu perangi? Pasanganmu atau hatimu sendiri? Yuk, kita bahas sampai tuntas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahfadh ahli wa ahibbati min kulli su' wa min kulli bala' waj'alhum fi amanika wa hifdhik. Ya Allah, jagalah keluargaku dan orang-orang yang aku cintai dari segala keburukan dan dari segala bala bencana. Tempatkanlah mereka dalam perlindungan dan penjagaanmu. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Cemburu itu fitrah, tapi jangan sampai berlebihan. Kita harus paham dulu, cemburu itu fitrah. Allah menciptakan perasaan ini sebagai bentuk cinta dan perhatian, terutama dalam hubungan suami istri. Tapi masalahnya, banyak dari kita yang menganggap cemburu sebagai tanda kepemilikan. Seolah-olah pasangan kita itu barang milik pribadi yang harus kita kontrol sepenuhnya. Padahal, cemburu yang berlebihan itu adalah pintu menuju kerusakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu pencemburu, dan seorang mukmin juga pencemburu. Namun cemburu Allah itu karena sesuatu yang haram. Coba lihat, Allah pun cemburu, tapi cemburunya karena sesuatu yang melanggar aturannya. Bukan karena prasangka atau kecemburuan tak berdasar. Nah, kita ini seringkali cemburu tanpa sebab yang jelas dan ujungnya malah overthinking. Hati-hati, cemburu berlebihan bisa merusak kepercayaan, bukan cuma dengan pasangan, tapi juga merusak hubungan kita dengan Allah. Kalau udah sampai level cemburu berlebihan, mungkin hati kita yang perlu dibenerin, bukan pasangan kita. 2. Prasangka buruk itu penyakit hati. Sekarang, kita masuk ke hal yang sering bikin cemburu makin parah. Prasangka buruk. Betul, banyak dari kita yang terlalu cepat menaruh prasangka buruk terhadap pasangan. Lihat pasangan ngobrol sama lawan jenis, wah, langsung suuzan. Padahal, belum tentu ada yang salah. Ketika kita terbiasa berprasangka buruk, hati kita jadi nggak tenang, penuh curiga, dan cemburu semakin merajalela. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Jadi, stop berpikir buruk tanpa dasar. Kalau kamu terus-menerus dipenuhi prasangka, itu artinya kamu nggak percaya pada pasangan. Dan yang lebih buruk, kamu juga nggak percaya pada Allah. Karena kalau kita benar-benar yakin pada Allah, kita akan percaya bahwa Dia yang menjaga hubungan kita. Jadi, kalau kamu masih hobi suuzan, coba cek lagi siapa sebenarnya yang kamu curigai. Pasanganmu atau takdir Allah. Komunikasi yang jujur dan terbuka. Ini sering diabaikan, tapi komunikasi adalah kunci utama. Banyak masalah cemburu muncul karena kurangnya komunikasi yang baik. Kita sibuk curiga, sibuk mengawasi, tapi lupa untuk bicara dari hati ke hati. Coba deh, jujur sama pasangan, sampaikan apa yang kamu rasakan tanpa drama. Jangan malah diam-diam stalking media sosial, nyari kesalahan, terus marah-marah sendiri. Ini namanya berperang dengan diri sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk bersikap lembut dalam hubungan. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik akhlaknya kepada keluarganya. Kalau kita mau menjaga hubungan, mulailah dengan membangun komunikasi yang sehat. Karena cemburu yang gak diungkapkan dengan cara yang benar, malah jadi bom waktu. Jadi, daripada terus-terusan berasumsi, kenapa nggak ajak pasangan ngobrol baik-baik? Bukan nyindir atau marah-marah, tapi bicara dengan hati yang terbuka. Ingat, kepercayaan adalah pondasi hubungan.
Cemburu yang sehat itu bisa memperkuat hubungan. Tapi kalau cemburu berlebihan, itu tanda kepercayaan mulai goyah. Nah, hubungan yang nggak dibangun dengan kepercayaan pasti akan retak. Kalau kamu terus-terusan mencurigai pasangan, itu artinya kamu sendiri yang sedang menghancurkan pondasi hubunganmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya amalan yang paling dicintai Allah adalah yang paling terus-menerus, meskipun sedikit. Jadi, kalau kamu ingin hubungan yang kuat, jangan sedikit-sedikit curiga. Percaya pada pasangan itu bukan berarti menutup mata dari realita, tapi kita harus memberi ruang bagi kepercayaan untuk tumbuh. Karena cemburu yang lahir dari ketidakpercayaan justru akan menghancurkan hubungan pelan-pelan. Kalau kamu nggak percaya sama pasanganmu, apakah kamu yakin hubunganmu akan bertahan lama? Serahkan semua pada Allah. Yang terakhir, dan ini yang paling penting, tawakal. Cemburu seringkali muncul karena kita merasa takut kehilangan atau takut dikhianati. Tapi coba renungkan lagi, apakah pasanganmu adalah milikmu? Ataukah dia milik Allah yang dipinjamkan kepadamu? Kalau kita sadar bahwa semua yang kita miliki hanyalah titipan, maka kita akan lebih mudah melepaskan rasa cemburu yang berlebihan. Karena kita tahu, Allah yang paling berhak mengatur segala sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Jadi saat cemburu datang, ingatkan dirimu, tawakal kepada Allah. Serahkan rasa takutmu padanya, karena hanya Allah yang mampu menjaga hatimu, pasanganmu, dan hubunganmu. Jangan terus-terusan berperang dengan perasaan cemburu, karena itu hanya akan membuatmu lelah. Pasrahkan semuanya pada Allah, karena hanya Dia yang memegang kendali atas hati manusia. Cemburu itu perang dengan hati, bukan dengan pasangan. Teman-teman, rasa cemburu itu fitrah, tapi jika tidak dikendalikan, bisa menjadi racun dalam hubungan. Kita harus sadar bahwa cemburu berlebihan bukanlah tanda cinta, tapi tanda bahwa hati kita belum sepenuhnya tenang dengan takdir Allah. Jadi, berhentilah berperang dengan pasanganmu, dan mulailah berdamai dengan hatimu. Semoga kajian ini bisa menjadi pengingat buat kita semua. Jangan biarkan rasa cemburu merusak hubungan yang dibangun dengan susah payah. Bersyukurlah atas pasangan yang kita miliki. Percayalah pada kejujuran, dan serahkan semuanya kepada Allah. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.